Tuhan untuk hamba-Mu yang akan melanjutkan dari Aquila Center. Biar Tuhan yang menjamah, Tuhan sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Kami terus mau merendahkan hati, sujud, melemparkan mahkota kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang layak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, Amin. haleluya. Terima kasih, silakan Ibu Puji Anita. Tuhan. Terima kasih Pastor Jonathan dan semua teman-teman dari Indonesia dan dari manapun berada malam hari ini. Kami dari Aquila Center, teman-teman yang ada di Belanda maupun yang di Eropa, kita mau angkat hati dan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami memberkati nama-Mu Tuhan dari benua Eropa ini ya Tuhan Yesus, dan memberkati Amerika ya Bapa yang telah mengambil bagian, memberkati Kanada ya Tuhan Yesus yang telah bangkit berdoa bagi bangsa mereka. Dan sekarang saatnya kami ya Tuhan merendahkan diri Tuhan, mohonkan ampun dan belas kasihan Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada di Eropa Barat, di Eropa Timur. Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam Yesaya 60 berkata, sungguh akulah Tuhan yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsus berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Benar Tuhan, kasihani kami Tuhan, kasihanilah Tuhan Eropa, kasihani Tuhan Belanda. Kasihani bangsa-bangsa yang ada di Eropa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan mendengar setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi satu asap yang bau-bauannya menyenangkan hati Tuhan dan dilemparkan ya Tuhan ke benua ini sehingga terjadi ledakan-ledakan kebangunan rohani. Dalam nama Yesus. Silakan Ibu Debbie. Engkau Tuhan baik. Makasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa. Bapa yang baik. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami mau berdoa untuk anak-anak muda Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat hati kami Tuhan, untuk generasi kami Tuhan. Saat ini kami minta roh pengampunan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Tuhan Bapa yang mengasihi kami, selamatkan generasi kami Tuhan. Selamatkan generasi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami mau melihat pertobatan besar-besaran terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia akan bangkit para pendoa Tuhan. Akan bangkit Tuhan orang-orang yang mencintai Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami minta sungguh Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus, kami boleh melihat pertolongan Tuhan untuk Eropa Tuhan. Belanda khususnya Tuhan. Belanda milik kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja di Belanda boleh bersatu Tuhan. Biarlah sungguh kami mau mengimani Tuhan, bahwa saat ini terjadi perombakan besar-besaran untuk kabinet di Belanda Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Tuhan setiap orang yang ambil bagian di sana Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam ini kami bersatu hati. Kami mau memuji menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Israel. Allah yang mencintai bangsa-bangsa dan saat ini terus Tuhan nyatakan. Belanda Tuhan menjadi pintu gerbang terjadinya lawatan-Mu. Pintu gerbang terjadinya kebangunan rohani Tuhan. Tuhan malam ini Tuhan, saat ini kami sepakat Tuhan memproklamirkan
bahwa Belanda Tuhan menjadi satu bukti cinta Tuhan atas bangsa-bangsa di Eropa. Menyerahkan 44 negara di Eropa Tuhan. Kiranya Tuhan terus Tuhan nyatakan hari-hari ini Tuhan terjadi perombakan besar. Setiap para pemimpin bangsa-bangsa boleh melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau minta sungguh Tuhan, roh hikmat, pengetahuan, akal budi untuk setiap para pemimpin bangsa-bangsa Tuhan. Supaya mereka boleh takut akan Engkau, boleh melihat hanya satu-satunya Engkau Tuhan yang bisa diandalkan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Amin. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku memuji, menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau Tuhan dan perisaiku. Amin. Oh, dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Oh, ku cinta Kau, Yesus, kami cinta Kau. Kami sembah Kau ya Rama ya Sande. Haleluya, kami mengasihi Engkau. Ya Allah, gunung batu kami, kota benteng kami, menara kekuatan kami, nama yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Oralamaya siralamaya sande, aralamaya sando. Haleluya, rabaya si. Hati kami terangkat kepadamu, jiwa kami memuliakan Engkau. Sorak-sorai biar terdengar dari pulau-pulau yang sunyi sepi, terdengar pujian bagimu Tuhan. Oh, bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, yes. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau
Rajaku, kekasih dalam hidupku, haleluya. Oh, Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Tuhan, kekasih dalam hidupku, ya Tuhan Yesus. Oh, Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Benar Tuhan, sungguh ku rindu menyatakannya, betapa kami mengasihi-Mu, haleluya. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, ya Tuhan. Engkau segalanya bagiku, ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidup kami selamanya. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Biar segala sorak-sorai orang benar terdengar Tuhan. Oh, dari negeri ini Tuhan, dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman, dari semua bangsa yang ada di Eropa Barat, Eropa Timur, haleluya Tuhan. Engkau yang dinanti-nantikan oleh pulau-pulau Yesus. Ora lama ya sana ya lama ya siara lama 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 khabir lama 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 ya lama 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 lama. Mari kita angkat hati kita, tangan kita buat Eropa. Kalau lama ya sih, boleh tolong dimunculkan benua Eropa. Ora lama ya sikara lama 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 Eropa buat Tuhan. Ya lama ya sikara lama takara lama. Inana lama ya sinana lama 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 ya sana ya lama ya sana ya lama 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 lama. Haleluya haleluya, Eropa bagi Kau Tuhan. Ya lama ya si inana lama ya se ya lama ya sana ya lama 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 ya lama 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 lama. Curahkan Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan Tuhan api-Mu Tuhan. Oh ya lama, kasih Tuhan, kasih melingkupi Tuhan benua ini. Singkirkan segala roh cinta akan uang, kecintaan akan dunia ini, kemapanan. Haleluya, kembalikan kasih yang mula-mula buat Eropa, buat Turki Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan
hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan benua ini. Oh, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Benar Tuhan, selamatkan benua ini. Oh, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan benua ini. Selamatkan Eropa. Selamatkan Eropa. Haleluya. Ibu Grace boleh berdoa. Biar Marfan boleh munculkan poin-poin doa. Father, in the name of Jesus, we come into your court of heaven to bring our case with you, Father, as the judge. Jesus is our lawyer, and Holy Spirit is our attorney. We are on this earth as your witness. Father, we submit under your authority and hide us behind your cross. I ask you, Holy Spirit, to lead me in this prayer, what is according to your will and what is in your heart that you want to speak, Holy Spirit. We ask your Rama as the double edge of the Spirit one as which you speak to us, and another as what we declare into reality. We bring Netherlands, what was the largest population in Europe, which you want them to make them a land of spiritual resource, but in history, the church, Father, there is rejecting any move of God from the Welsh revival, missing their hour of visitation. We cry out of repentance of this story. We ask you to move in the nation. We shout and declare we will receive the move of God. We rebuke excellent assignment against Netherlands in Jesus' name. We ask the nation to align with the apostolic prophetic and embrace the fullness of the outpouring of Holy Spirit. We bring Germany in prayer agreement with my leader Wolfgang for Germany destiny. It was the land of reformation, of what Martin Luther did in the history to bring the reformation to the church. And 80 years ago, in August and September of 1941, the fate of the world appeared to hang in the balance. Adolf Hitler, gambling recklessly with the destiny of the German nation, had launched the Nazi invasion of the Soviet Union in a quest of world domination. It seems certain that he would win his camera and destroy the Soviet Union, and his campaign against Soviet Union to destroy what he called Jewish Bolshevism. Its destruction, he believed, would end
any hope Britain had of winning the war and discouraged the United States from entering on the side of Britain. The campaign also so-called the word historical rule. It is furnished a final solution what Nazi called Jewish question, the conviction that Jews were parasites and only to destroy, not build civilization. By the end of 1941, Nazis were already putting place of cruel industrialized process of Holocaust which eventually killed 6 million Jews, declaring the death of Jews from the Satan throne, that is the altar of Pergamon, now being a museum in Berlin right now. But through this hour, prayer he knew Hitler is the enemy of the gospel, which is his enemy. Why he is praying that Hitler raining stumble and fall. And finally to England with Winston Churchill. Hitler is fallen. Also we asking you, Father, to rebuke Esther, the prince ruler from Germany. We bind the stronghold in alcoholism, drug addiction, also self-worship, asking your Holy Spirit moving once again to reform Germany once again and make it as a land of reformation. We bring England now to your throne upon this earth as the stone of destiny is being used as coronation chair. The coronation chair was made to the house of stone in the 1301, and it was used as coronation of Edward II thereafter to crown every subsequent king and queen of England. One legend dates back to the biblical times stated that it is the same stone which Jacob used as a pillow at battle. Later, according to the Jewish legend, it became the pedestal of the Ark of the Temple. The pillow that Jacob used in battle, the gate of portal of heaven in Genesis 28, verse 12, and also the anointing oil is first mentioned in that same chapter in the verse 18, that Jacob poured the oil on the top of that pillow. It called that place Bethel. This anointing oil in Hebrew we call as shaman. It is the symbol in that stone that England is anointed as his stone upon his earth. But also there is a demonic assignment from the Gaza ruler, which means the strong, mighty, really powerful, and the city was a commercial and military junction and the financial center of the Philistines to lock up the righteous well through greed and power. We pray for Nigel Farage that some time ago I saw him in my vision for your purpose must relate to the righteous wealth, as he is the person that the only person that dared to oppose the Europe Union, which is the satanic government of Europe, with the Parliament building in Strasbourg, France, is shaped as the Tower of Babel. It is the symbol of the rebellion against you, Father, and another building in Brussels has symbol with the woman riding the bulls in the Revelation 17, which the name is the mystery of Babel. Some symbol from the Babylon
also that they are taking the symbol from the rhythmic of Europe and Zeus the god, which represent Satanic plan over Europe on Islam invasion, which is happening in our time now. And Nigel fails made it that Britain exit from EU, reigning in your plan from Britain. For what I pray according to that vision, you will accomplish what is your plan for Niger Fails and for the United Kingdom's sake of the gospel. What we saw in that vision, we declare the destiny of Europe. In the rhythmic, Europe was named after Europa, who is led by Zeus, who formed himself as a bull. European meaning is broad face, probably referring to the full moon. And you change the last word from A to E. So we call today as Europe, which meaning is well water, which in history, so many of your missionary house the revival is coming from Europe, like David Livingstone Relay Foundation for Pastor Reinhard Bonke in Africa, even Robert with the Welsh revival, Hudson Taylor to China, Amy Carmichael to India, also John Wesley and George Jeffrey will give his mentor to Reinhard Bonke. It is well-water people that having so many fruit for your kingdom. Following the Welsh revival in Britain in 1904, its effect, Britain was known worldwide, came the outpouring of Holy Spirit in 1908 in an Anglican church in Mount Vermont in the United Kingdom, also in Azusa Street in Los Angeles, America, and soon afterward in Kassel in Germany, people gathering together in prayer and worship began speaking in unknown tongue. This was the beginning of the worldwide outpouring of the Holy Spirit. As the day of Pentecost in Acts 2 in Jerusalem, why we testify what you have done in his story, rock, because his story is his story, which is your story over the nation. In Hebrew, the word testimony means that you will do again as what you have done in the past. And we believe you will do it again, once again to revive your Father. Also, we are in agreement with Pastor Nicole to build the association prayer tower that your spirit will move again to swipe our this. We pray on this prayer in Jesus' name. Amen. Haleluya. Saudari Vencia boleh berdoa bagi Turki, bagi Israel, Timur Tengah. Ya, silakan. Bapak, kami membawa kehadirat Tuhan negara-negara Timur Tengah. Kami membawa negara Afghanistan dan Turki dan juga Israel. Tuhan, situasi di Afghanistan yang masih belum menentu sampai detik ini, Tuhan, kami percaya bahwa tetap ada campur tangan Tuhan untuk Afghanistan. Kami mendengar orang-orang Kristen dikejar-kejar, dihalang-halangi, mau dibunuh, mau dipersulit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi
bangsa ini, ada belas kasih Tuhan yang besar kepada pemerintah Taliban yang begitu bengis membunuh orang-orang Kristen Tuhan. Kami percaya bahwa sekarang ini ada lawatan Tuhan dengan caramu sendiri. Karena evangelisasi sulit untuk ditembus di negara Afghanistan. Kami percaya Tuhan sekarang Kau bekerja, dan kami berdoa, kami ikut menaikkan syafaat-syafaat kami, mensupport Roh Kudus untuk selalu melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang tidak bisa dilihat oleh pikiran dan mata manusia. Kami katakan bahwa Afghanistan akan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan. Situasi apapun yang tidak menentu, situasi apapun yang mau menghancurkan orang-orang Kristen, gereja-gereja anak-anak Tuhan di sana, tetap ada campur tangan Tuhan, tetap ada lawatan Tuhan untuk kaum Kedar dan Nabayot, dan secara khusus untuk pemerintahan Taliban di sana. Kami perkatakan Afghanistan dimenangkan untuk Kristus. Shalom utara, timur, barat, dan selatan. Kami serahkan mereka yang sangat berkesusahan, kelaparan, kehausan, tidak ada tempat tinggal, keluarganya dibunuh, dan juga mereka begitu ketakutan. Tuhan Yesus, Engkau menghibur, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terus secara khusus rakyat di Afghanistan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami membawa juga Turki, bangsa Turki yang dulunya kaki Dian ada di sana Tuhan. Kalau sekarang kaki Dian berpindah ke Indonesia, bukan berarti Tuhan meninggalkan Turki. Kami percaya juga Tuhan sedang melawat Turki pada jam-jam terakhir daripada akhir zaman ini. Kami membawa pemerintahan dari Presiden Erdogan dan juga seluruh kabinetnya Tuhan, dalam situasi apapun yang ada terjadi di Turki, secara khusus untuk orang-orang Kristen di sana, dan juga organisasi gereja hamba-hamba Tuhan yang sering dipersulit dalam beribadah mereka, dan juga orang-orang Indonesia yang rindu untuk melayani, untuk beribadah di sana. Tuhan, Kau tolong, Kau buka jalan, Kau campur tangan untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, secara khusus juga orang-orang Indonesia di sana. Kami memberkati kedutaan Indonesia yang ada di Turki, Tuhan. Kami percaya bahwa akan ada terjadi pertobatan, akan terjadi lawatan Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang masih dan terus akan dimenangkan di Turki. Tidak hanya orang Indonesia, tapi juga kaum Kedar dan Nabayot yang ada di Turki, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang mengawasi pemerintahan di sana, Engkau yang mengatur, dan Engkau yang menindaklanjuti situasi yang terjadi di Turki. Pengungsi-pengungsi dari Afghanistan yang masuk ke Turki, Tuhan, Kau berbelas kasihan untuk bangsa ini. Kami lepaskan shalom dan damai sejahtera untuk Turki, Tuhan. Biarlah akan terus kebangunan rohani ini makin berkobar-kobar di Turki, sehingga makin dimenangkan untuk Tuhan. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan dimenangkan untuk Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga secara khusus untuk Israel. Tuhan, kami mendengar berita rumors yang begitu santer tentang kemungkinan terjadinya perang pendek antara Israel dengan Iran. Dan berita ini masuk tadi malam, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berdiri sebagai tiang awan, tiang api untuk bangsa Israel. Matamu mengawasi utara, timur, barat, dan selatan dari bangsa ini. Segala perbatasan-perbatasan dengan Syria, perbatasan Golan, perbatasan dengan Jordania, perbatasan dengan negara-negara Muslim di sana, Tuhan. Ada penjagaan tiang awan, tiang api bagi bangsa ini. Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kalau memang Engkau izinkan, atau memang sesuai dengan rencanamu, dan juga tentang harus digenapinya firman-firman Tuhan di dalam Alkitab tentang akhir zaman ini. Kami serahkan situasi-situasi yang memanas di Israel pada saat ini. Kami serahkan keputusan-keputusan politik tentang isu perang ini yang dimainkan oleh Perdana Menteri yang baru, Naftali Bennett, dengan seluruh kabinetnya di Knesset. Tuhan, Kau berikan hikmat, karunia, pemikiran yang luar biasa daripada Tuhan, supaya tidak menentukan memainkan peranan atas
emosinya sendiri, tetapi berdasarkan kemauan Tuhan. Kau lindungi, Engkau jagai pemerintahan ini Tuhan, pemerintahan yang baru. Kami serahkan juga Menteri Pertahanannya juga di sana Tuhan, dan juga seluruh kabinetnya yang ikut mengambil keputusan di sana. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang Engkau lewati di setiap keputusan-keputusan yang diambil. Engkau terus dan selalu campur tangan. Engkau mengasihi Israel. Kami perkatakan Israel dilindungi Tuhan. Kami perkatakan bahwa ada kasih setia Tuhan untuk bangsa ini hingga beribu-ribu tahun hingga detik ini. Ada perlindungan Tuhan untuk bangsa ini. Kami perkatakan berkat kasih karunia Tuhan untuk Israel. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Perlindungan Tuhan 24 jam atas bangsa ini. Bapak, kalau situasi yang makin memanas dan menakutkan ini Tuhan. Karena kalau sampai terjadi perang, berarti Israel juga akan memiliki efek yang begitu besar antara negara-negara Islam yang Muslim yang menjadi tetangganya, dan juga efek daripada perjanjian Abraham Covenant yang saat ini sedang berjalan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan Tuhan di situ. Karena itu Bapa, perlindungan Tuhan yang Kau katakan bahwa Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kami aminkan dan kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau tetap melindungi dan mengasihi bangsa ini hingga sekarang ini Tuhan. Begitu besar belas kasihan Tuhan terhadap Israel. Sekalipun mereka menolak dan tidak mempercayai Tuhan sebagai Mesias, tetapi Engkau tetap mengasihi bangsa ini sesuai dengan janji-Mu. Dan kami juga mau perkatakan Israel dimenangkan untuk Kristus. Hati-hati yang keras daripada Yahudi Ortodoks akan berbalik kepada Tuhan, dan mata mereka akan melihat begitu besar kemuliaan Tuhan untuk Israel. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah dicurahkan buat bangsa-bangsa Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the nail, the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted
God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Kami bersyukur bahwa Engkaulah jawaban bagi atas kehidupan manusia ya Tuhan Yesus. Darah-Mu lah yang telah menyucikan, menguduskan semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Shalom. Iya, dalam kesempatan ini kami akan sharing tentang visi dan misi, bagaimana Tuhan membawa kami dan juga bagaimana akhirnya kita juga sampai atau sama-sama di dalam doa melalui EPT ini. Hal ini perlu kami sampaikan sebagai sebuah perenungan dan doa kita bersama ya, agar kita boleh mengalami yang disebut punya semangat yang sama, tujuan yang sama dari kehendak Tuhan. Baik, saya akan sharing sedikit tentang bagaimana kami dibawa oleh Tuhan untuk berdoa bagi kebangunan rohani, menyalakan api ya kebangunan rohani di Eropa, di bangsa-bangsa, dan juga di pulau-pulau. Nah, jadi Kejadian pasal 26, ya sebetulnya ayat pertama sampai dengan ayat 35. Bagaimana pada waktu itu zaman Ishak ya, setelah Abraham mati, Ishaklah ya sebagai bapak leluhur bangsa Israel yang terlihat bagaimana pembentukan satu bangsa ya, dari Abraham kepada Ishak. Dan pada Kejadian pasal 26 ini berbicara tentang kekeringan pada waktu itu. Ya, Ishak ingin pergi ke Mesir, ya tetapi Tuhan melarang Ishak. Diam di tempat, aku akan memberkati engkau. Maka menaburlah Ishak. Ya, dan dengan ketaatan akan firman Tuhan dan petunjuk Tuhan, Ishak ternyata diberkati 100 lipat kali ganda, berlimpah-limpah. Nah, ketika diberkati oleh Tuhan, Kejadian pasal 26 ini, nah kita lihat di daerah Gerar ya, Gerar. Ishak mulai menggali kembali sumur-sumur yang Abraham telah gali pada waktu itu. Banyak sumur-sumur. Jadi Abraham itu sangat-sangat diberkati sehingga dia punya kekuatan untuk menemukan mata air, yang menemukan kemudian menggali mata air sebagai sumber-sumber kehidupan mereka. Tetapi orang-orang Filistin itu menutup sumber-sumber mata air. Tapi Ishak menggali kembali mata air itu ya, sumur-sumur itu maksudnya, dan menemukan mata air. Tetapi waktu digali terjadi keributan di antara gembala-gembala mereka. Digali lagi di tempat lain, sumur Abraham, ketemu lagi mata air, terjadi keributan berkali-kali dan sampai di Rehobot ya tidak terjadi keributan. Nah, inilah ayat atau panggilan Tuhan ketika kami mendapat pengutusan pergi ke Belanda, khususnya ke Eropa, berdoa menggali kebangunan rohani. Dan memang Eropa adalah satu bangsa yang membesarkan kekristenan. Ya, jadi memang kekristenan lahir di Yerusalem dan dibawa ke Eropa, dan Eropa membesarkan kekristenan dan mengutus para misionari ke bangsa-bangsa. Nah, ayat itu tadi menjadi sebuah guidance bagi kami. Nah, sumur-sumur kebangunan rohani ya kami menggali itu di dalam doa.
Dengan apa kami boleh mempengaruhi tingkat kerohanian yang ada di Eropa ini, di Belanda khususnya, dengan doa. Nah, saya juga bersyukur dengan bergabung melalui APT ini, kita boleh punya beban bersama-sama, dan juga Bapak Ibu yang ambil bagian bersama-sama dengan kami berdoa. Kami berterima kasih ya, tidak semua kami bisa berikan karena mengingat waktu hanya 1 jam. Tetapi hati Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama ya berdoa bagi Eropa, saya percaya itulah beban yang Tuhan taruh. Nah, makanya sharing ini juga untuk memberikan kita sebuah warna berdoa ya terhadap panggilan Tuhan terhadap Eropa. Nah, kami sudah berdoa terus, punya menara doa juga, rumah doa lah melalui Skype ya. Sudah hampir 10 tahun kami berdoa pagi ya. Kemudian juga malam kami ada. Hampir setiap hari juga kami ada, masih tetap ada dan berdoa untuk kebangunan rohani ini. Ya, kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa, dan belakangan ini Tuhan membukakan kepada kami berdoa bagi api yang dibawa oleh misionari Belanda ke pulau. Ya, ada 3 pulau di Indonesia yang kami dibukakan ya Bapak Ibu, ya itu di daerah Enggano. Nah, kalau mungkin lihat ini paling bawah dekat Laut Lepas ini ya, daerah Sumatera ini ya. Ada kepulauan Pagai, dan Nias. Pagai ini Mentawai sebetulnya. Baik, saya kembalikan lagi gambar ini. Saya sudah hampir 20 tahun sebetulnya punya misi di Bengkulu, membantu hamba-hamba Tuhan di Bengkulu ya. Pagi ini saya juga mengundang murid kami Yosua Wewengkang ya. Apakah Yosua ada? Bisa kasih tanda raise up ya, angkat tangan. Juga Manalu, ada Manalu juga ya, angkat tangannya. Ada Dina juga ya. Ini mahasiswa kami. Saya minta juga mereka ikut pertemuan ini, doa ini. Saya sudah punya misi 20 tahun di Bengkulu ya. Saya tidak mengerti. Ya, kami membangun mungkin secara langsung tuh 3 gereja, secara tidak langsung total 5 gereja di sana. Saya mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, mentraining mereka ya, melengkapi mereka sudah hampir 20 tahun. Tetapi beberapa bulan ini mata saya diubahkan dan saya juga melihat sesuatu yang berbeda ya Bapak Ibu. Tiba-tiba, nah saya kembali kepada gambar ini, beberapa bulan lalu itu kawan saya seorang dosen sekolah STT, saya juga dosen sekolah tinggi teologia, mengontak saya. Dia menyampaikan satu pesan, Pak Alex, saya tidak tahu kenapa saya mesti telepon Pak Alex gitu ya. Saya mau berbagi tentang Nias, tanah kelahiran saya Pak. Karena memang sekarang Nias ini dulunya Kristen ya, sampai sekarang pun Kristen ya. Kepulauan Mentawai pun Enggano juga seperti itu. Nah, tetapi sekarang kantong-kantong Kristen terkoyakan ya, sedang dihijaukan. Ngerti kan maksud saya ya, sedang dihijaukan. Jadi penghijauan itu ya begitu kuat sekali ya, penghijauan begitu gencar sekali. Ya makanya waduh, ini bisa hilang kekristenan, kantong Kristen betul-betul hancur. Nah, beliau telepon saya, Pak Alex, bantu Pak Alex. Nah, saya berpikir apa yang saya bisa bantu ya. Tetapi saya bilang mungkin nanti saya kirim tim kami ke sana gitu ya. Bapak Ibu, nah beberapa bulan belakangan ketika saya menyampaikan satu mata kuliah tentang global misi di Master of Theology begitu, kemudian kami kawan-kawan dari Bengkulu yang kami juga sekolahkan ya, ada hampir 30 murid kami, dan di master ada 9 orang, hampir 10 orang. Nah, ketika kami berbicara tentang global misi, tersampaikanlah Kepulauan Enggano itu di Bengkulu itu ya. Ya, saya ulang lagi bahwa di Sumatera ini, nah Bengkulu ini ada warna merah kecil, lihat lopas ini Enggano. Jadi Enggano ini termasuk di Bengkulu. Diceritakan di Bengkulu itu ada 2 suku yang Kristen sejak awal. Ya, satu lagi saya lupa apa namanya, Yosua, bisa dibuka namanya, satu lagi Enggano gitu. Suku apa Yosua? Serawai. Apa? Serawai.
Oke, ya Serawai, suku Serawai. Tetapi sekarang mereka dalam situasi benar-benar degradasi kekristenan. Ya, degradasi kekristenan seperti itu. Ya, dan yang menarik, jadi saya kaget waktu tim kami itu sedang berbicara tentang Kepulauan Enggano, dia bilang ada satu misionari dari Belanda dan Jerman ya yang membawa Injil ke daerah ini. Jadi mereka bisa Kristen karena ada satu misionari dari Belanda yang menginjilin pulau ini sehingga Kristen. Waduh, saya kaget ya. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena beberapa bulan lalu kawan saya bicara tentang Nias. Sekarang tim kami sedang bicara tentang Enggano. Jadi terbentuklah satu gambar. Ya, satu gambar. Sepertinya, bukan sepertinya ya, kami dapat ini Tuhan sedang berbicara untuk juga kita berdoa dan punya misi bagi ketiga pulau ini. Dan yang luar biasa, saya sudah membina di Bengkulu itu hampir 20 tahun ya, hamba-hamba Tuhan di sana karena saya seorang misionari ya. Sekarang saya sekolahkan mereka gitu. Ya, saya sekolahkan mereka sehingga mereka bisa mempelajari atau punya satu yang disebut satu kemampuan untuk riset gitu ya, apalagi ini tingkat master ya. Jadi kami sedang terus mempelajari tentang riset karena ternyata bantuan penginjilan, bantuan misi sudah diberikan bagi mereka, bantuan keuangan juga sudah diberikan ya, tetapi Bapak Ibu, tetapi tidak menjawab kebutuhan, tidak menyelesaikan permasalahan, degradasi terus terjadi. Jadi jalan satu-satunya adalah riset, Bapak Ibu, dan itulah yang sedang kami pikirkan, yang sedang kami pelajari, yang sedang kami siapkan. Jadi riset seperti itu. Wah, saya bilang bahwa ini sangat luar biasa sekali saya melihat. Nah, akhirnya kami menguatkan dan saya terus meneliti ya tentang ketiga pulau ini, ternyata memang benar ya bahwa pulau ini Kristen tetapi sekarang sedang terdegradasi. Pulau Enggano saja itu ada 6 desa. Ya, dari 6 desa sekarang tinggal 2 desa yang Kristen. Dan di sana didirikan, tahu kan, madrasah, pesantren yang sebesar-besarnya. Jadi kemungkinan di generasi kedua dan ketiga ke depan sudah hampir punah kekristenan di sana. Jadi karena sudah dipetakan, sudah dihijaukan secara luar biasa dengan transmigransi dan segala macam programnya. Jadi Bapak Ibu yang kami mohon dukungan doa, kami akan mengutus 2 mahasiswa kami ini untuk mengadakan riset nih di Pulau Enggano ya, ke Pulau Nias dan Pulau Pagai ini Mentawai. Nah, dari riset ini kami akan mengadakan sebuah penelitian yang lebih mendalam dan bagaimana menjawab kebutuhan kantong-kantong Kristen yang telah redup. Dan yang menarik adalah gereja sending di Belanda yang mengutus misionari ini sedang kami cari ya. Gerejanya pun di Belanda sedang kami cari. Ya, agar kami bisa menemukan sumber yang ada dan ya ini api yang sudah redup ternyata biar kami harus doakan dan dibangkitkan lagi. Seperti kami punya misi sudah hampir 16 tahun berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga sangat menarik. Hari ini saya dapat berita ya, gerejanya Non-Mensen yang di Jerman kemarin di ibadah, ini gerejanya Non-Mensen di Jerman, mereka merayakan sudah 101 tahun ya atau 102 tahun Non-Mensen diutus ke tanah Batak ya, sehingga tanah Batak itu ya orang Batak itu menjadi Kristen karena Non-Mensen ya. Dan kemarin ini mereka kawan-kawan kami orang Indonesia itu merayakan ya bersama-sama dengan gereja Jerman. Ini dia nih. Ya, gereja Jerman satu perayaan Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa. Ini sumber daripada gereja Non-Mensen diutus dari gereja ini 100 tahun lebih yang lalu dan gereja ini tetap ada dan sekarang orang-orang Batak, orang-orang Indonesia yang ada di sana, ini kawan-kawan saya kenal mereka dari Hamburg, mereka juga ikut rombongan kami ke Israel karena saya suka membawa grup-grup ke Israel, mereka kawan-kawan kami, dan mereka merayakan. Bapak Ibu, inilah yang saya mau katakan bahwa ini semuanya rasanya kok luar biasa sekali, ya.
Jadi Bapak Ibu di dalam APT ini mohon dukungan doa kepada kami Aquila Center yang akan memiliki sebuah misi-misi yang lebih besar lagi. Nah, kemudian dalam beberapa bulan ini memang kami dari awal ya memiliki sebuah moto partnership for global impact. Kami networking ya, untuk menjangkau sebuah komunitas kami perlu networking. Kami juga perlu bersama-sama di dalam doa, kami juga punya pelayanan bersama. Ya, karena itu juga Tuhan mempercayakan saya sebagai koordinator gereja-gereja Indonesia di Belanda ya, di bawah KBRI ya. Jadi setiap Natal kami kumpulkan ada 1.000 orang yang merayakan Natal bersama di setiap bulan Desember ya, dan KBRI itu memfasilitasi. Ya Bapak Ibu, kami networking dengan gereja-gereja Protestan, dengan gereja Katolik, kami sendiri gereja Pantekosta. Nah Bapak Ibu, kami juga membuka Aquila Center Study Bible online ya. Nah, untuk kami bisa maju dan berkembang, kami harus belajar. Saya pun begitu ya, saya juga orang awam. Tetapi saya berpikir kalau untuk maju saya harus sekolah. Dan puji Tuhan sejak saya ambil langkah untuk sekolah terus sampai di strata 3 ya, doktoral seperti itu, dan saya melihat bahwa ternyata memang itu merubah paradigma kami, dan kami juga bisa diterima di kalangan Protestan, kalangan Katolik, dan mereka nyaman. Saya sudah sendiri hampir 9 tahun memimpin organisasi ini, mereka nyaman gitu. Oleh karena saya juga mengembangkan diri. Nah, sekarang kami punya studi online dan kami akan membentuk satu tim research terus agar kenapa? Karena di dalam pelayanan misi ke depan ternyata bukan hanya mengirim misionari, tetapi juga bagaimana meresearch Bapak Ibu ya. Aduh sayang ini waktunya sangat mepet karena saya punya banyak cerita dan kesaksian. Jadi antara panggilan Tuhan ya dengan panggilan Tuhan dan dengan research itu sebetulnya berbanding lurus Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya dipanggil Tuhan 16 tahun ke Belanda dan ketika saya disertasi saya, penelitian akhir saya tentang degradasi di gereja-gereja Belanda, saya betul-betul terkaget-kaget. Itu semua betul-betul ilmiah. Jadi siapa bilang panggilan Tuhan hal-hal yang spiritual itu tidak berbanding lurus dengan ilmiah. Karena kita kurang belajar, kita nggak tahu. Tapi ketika kami belajar, kita tahu itu dia berbanding lurus ya dengan hal-hal yang ilmiah. Makanya kami perlu mengembangkan research ya ke depan. Karena kami juga akan ya seperti gini, kami juga sedang menyiapkan misionari. Awal tahun depan kami akan membuka missionary training. Jadi ini para pendoa kalau mau ikut boleh ya, kelas misionari ini memang berbayar karena kami juga harus membayar hamba-hamba Tuhan, dan juga di hamba-hamba Tuhan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, bule-bule. Ya kalau mau ikut para pendoa ya berdoa tetapi juga punya pengetahuan ya. Mungkin kita belum bisa datang ke satu negara, tetapi doa kita datang seperti malam ini. Ya kemudian kami juga menyiapkan hamba-hamba Tuhan untuk mengajar daerah mereka seperti Yosua ini ya, seorang hamba Tuhan, anak pendeta ya. Nah, kami sedang siapkan mereka untuk kami kembalikan lagi di daerah mereka agar mereka bisa mengajar dan membangun komunitas transformasi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga kami punya pelayanan Pilgrim Tour Aquila Center. Mungkin 2 minggu lagi saya akan cerita hal ini ya kepada kita sharing. 2 minggu lagi saya memimpin satu grup ke Turki, ke 7 churches in Turki ya, 7 gereja, dan nanti waktu saya di Turki saya akan sharing hal ini. Bagaimana Tuhan bekerja ya juga di Turki. Ya, Bapak Ibu, ini sangat menarik untuk kita bisa kembangkan. Nanti juga saya akan sharing juga bagaimana panggilan Tuhan dengan research itu berbanding lurus. Ya makanya sekolah online yang kami bangun adalah nanti berorientasikan juga bukan hanya melahirkan hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka juga punya kemampuan melakukan research ya. Jadi penginjilan dan memetakan dan melihat satu kebutuhan dari umat Tuhan di tempat tertentu. Nah, website kami aquilanews.net. Bapak Ibu, kurang lebih inilah yang kami bisa bagikan bagaimana melayani Tuhan dan juga menyiapkan sebuah pasukan atau pelayanan bagi menjangkau bangsa-bangsa khususnya Eropa.
Baik, karena waktu kami sudah habis, saya mau mengajak kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kudus, Ketiga yang esa, kami bersyukur bahwa kami dipertemukan, dipersatukan di dalam menara doa ini. Tuhan, banyak hal yang telah Engkau berikan bagi kami. Bahkan para pendoa dalam skala internasional juga telah ada bergabung bersama kami, dan juga rekanan-rekanan doa dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai waktu, jam yang melampaui waktu tidur mereka. Tuhan, mereka punya hati dan punya beban bagi Eropa secara khusus, bagi bangsa-bangsa, dan juga hari ini bagi pulau-pulau di mana misionari Belanda yang mereka pernah membawa api dan api itu redup. Ini waktunya kami menggali kembali ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba yang sudah ambil bagian, dan juga hamba-Mu yang akan meneruskan, Pak Reki Tumengkol Tuhan, bersama tim yang ada Tuhan. Engkau memakai, Engkau mengurapi, Engkau menyertai Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan tidak akan pernah kehilangan berkat-Nya. Anugerah Tuhan yang melampaui segala akal terus menyertai kami dan memimpin kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.